Renungan Harian Katolik Jumat 21 Maret 2025. Penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Matius bab 21 ayat 33. Saudara-saudara, ketika seseorang bekerja pada sebuah lembaga atau instansi kerja, dalam dirinya dituntut suatu hasil. Pekerja diharapkan menghasilkan buah dari hasil kerjanya. Baru setelah itu, pekerja juga akan mendapatkan imbalan atas kerja yang dilakukannya. Apa yang kita dengarkan hari ini ialah soal kerja. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Pada perumpamaan ini, penggarap kebun anggur yang kepada mereka kebun anggur disewakan malah membuat hal yang tidak baik. Hamba dan anak dari pemilik kebun anggur tersebut dibunuh. Mereka terobsesi untuk mengambil warisan dari anak pemilik kebun anggur. Keserakahan telah membuat mereka bertindak kejahatan. Yesus menegur dengan perumpamaan mengenai para penggarap kebun anggur yang dibuka oleh seorang tuan. Namun para penggarap kebun anggur justru merampas utusan tuan itu, apa yang menjadi milik tuan mereka, bahkan sampai menyiksa dan membunuh utusan tuan itu. Perumpamaan ini sungguh menampar para imam, kepala, dan tua-tua Yahudi. Karena sebagian besar dari mereka adalah pemimpin agama, namun justru mengambil keuntungan untuk pribadi mereka. Yesus bertanya apa yang akan dilakukan pemilik kebun anggur. Orang Farisi menjawab, pemilik kebun itu akan membinasakan orang jahat itu dan menyewakan kepada penggarap-penggarap lain. Yesus menegaskan kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Mengertilah para imam, kepala, dan orang Farisi, kata-kata Yesus itu ditujukan untuk mereka. Mereka ingin menyingkirkan Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Pemilik kebun anggur adalah Tuhan yang sungguh baik hati kepada kita dan memberi banyak karunia. Sedang para penggarap itu adalah gambaran orang yang tidak bertanggung jawab atas hidup dan tidak tahu berterima kasih. Kepada kita, Tuhan telah mempercayakan kebun anggurnya, menganugerahkan banyak karunia, bakat, dan kemampuan. Ia mengharapkan kita mengolahnya dengan baik, bertanggung jawab, dan menghasilkan buah pada waktunya. Dalam bacaan Injil hari ini, perumpamaan yang ditampilkan Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati dan menghargai pemberian Tuhan kepada kita. Kita harus menggunakan segala bakat dan sumber daya yang diberikan kepada kita untuk menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Selain itu, perumpamaan ini juga mengingatkan kita akan konsekuensi yang akan dihadapi oleh mereka yang menolak dan membunuh Anak Allah, Yesus Kristus. Peringatan dan teguran Yesus ini juga menjadi refleksi bagi yang mempersembahkan diri dalam tugas-tugas pelayanan, baik di gereja maupun di tengah masyarakat. Melayani dimanapun sungguh
sangat baik. Namun pelayanan ini harus didasari dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Tanda-tanda pelayanan seperti para penggarap kebun anggur adalah mudah tersinggung kalau tidak didengarkan, marah kalau namanya tidak disebut, jengkel kalau ada yang melangkahi, sakit hati kalau tidak ada yang memuji. Akhirnya, tidak ada sukacita dalam pelayanan. Ada aneka panggilan dalam hidup Kristiani. Kita tidak sekedar melaksanakan itu demi formalitas. Yesus tidak memerlukan berapa hasilnya, tetapi Ia menghendaki bahwa setiap orang memiliki hasil kerja dalam kehidupannya, berapapun itu. Itu akan mendatangkan sukacita, baik diri sendiri maupun orang lain. Marilah menjadi pelayan yang penuh sukacita. Hanya Tuhan yang harus dimuliakan. Jangan merampas kemuliaan Allah. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita memohon kepada Yesus agar menjadikan hati kita seperti hati-Nya yang Maha Kudus, hati yang lemah lembut, penuh kasih dan sukacita. Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia padamu dalam untung dan malang. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.